Di ketinggian kurang lebih 1.500 meter, di balik dinginnya Lembang, ada panas semangat yang tak pernah padam. Inilah dunia tempat anak-anak ditempa jadi baja. Jiwa dibentuk menjadi sosok yang istimewa untuk negeri ini. Bangun. Sebuah kisah tentang disiplin dan arti menjadi kuat terjadi di sini. Mereka datang dengan rindu, pulang dengan bangga. Bisa dilipat. Disiplin itu pondasi. Mereka bukan tentara. Mereka anak-anak yang belajar jadi pahlawan untuk diri sendiri. Pemirsa dan pendengar, saat ini saya sedang bersama Pelda Iwan Kartiwa sebagai pelatih di Dodik Bela Negara Rindam 3 Siliwangi. Jadi, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Iya Pak, mungkin boleh diceritakan Pak keseharian anak-anak ini Pak. Dari mulai mereka datang pertama kali ke sini, terus kemudian 21 hari ke depan ya Pak ya menghabiskan waktu di sini, itu kesehariannya seperti apa Pak? Baik Bapak, di sini saya jelaskan. Untuk kegiatan anak-anak didik di sini, pertama kita menerapkan program karakter Pancawaluya. Nah, metode pengajaran yang kami sampaikan, yang kami gunakan, yaitu metode pengajaran agar anak-anak didik kita ini bisa ke depan ke arah yang lebih baik. Ya, untuk kurikulum materi pengajaran kami sampaikan materi-materi pelajaran yang bersifat akademis, kemudian bimbingan jasmani, bimbingan rohani, dan bimbingan keagamaan. Karena yang kita tangani ini Pak bukan militer, jadi mereka ya anak-anak masa muda zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin identik dengan dunia gadget, kemudian dunia kebebasan, ya, dan mungkin mereka di lingkungannya kurang tertib, kurang teratur, dan mohon maaf bisa-bisa lingkungan pergaulan kurang kondusif, Kurang baik ya Pak ya kurang baik. Nah, jadi kita agak berat dan harus bekerja keras sebagai pelatih. Bagaimana caranya metode ini bisa masuk agar para peserta didik menerima dengan baik Pak. Nah, karena dilihat dari latar belakang anak-anak kita ini, ya mungkin seperti itu Pak. Pak Mayor Soleh, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Iya Pak, mungkin ini sudah memasuki gelombang kedua ya Pak ya dari program anak-anak yang mengikuti pendidikan generasi Pancawaluya di sini Pak. Ini dari gelombang pertama dan gelombang kedua ini ada berapa peserta Pak mungkin total Pak? Gelombang pertama itu sebanyak 273 orang dan sekarang gelombang kedua ada sekitar 103 orang. 103 orang ya Pak ya. Itu terdiri dari putra-putri Pak atau seperti apa Pak? Gelombang pertama itu 273 orang itu ada putrinya 7 orang. Kemudian yang sekarang itu putrinya 1. Oh, ada putrinya 1 ya? 102 putra, 1 putri. 1 putri ya Pak ya. Kemudian untuk kedepannya Pak, gelombang ketiga ini akan ada berapa Pak? Apakah sudah diketahui jumlahnya? Atau? Sudah ada gelombang ketiga karena memang ada beberapa orang tua yang memiliki masalah dengan anak-anaknya, kemudian diminta segera untuk dan meminta langsung kepada Pak Gubernur untuk dibantu anak-anaknya agar dimasukkan barak. Sekarang yang sudah masuk itu sekitar 17 dan akan menyusul 30 lagi. 30 dan lagi ya Pak? Mungkin masih terus ada, tapi sementara informasi yang diterima yang 17 sudah masuk dan akan datang 30. Jadi sekitar 47 ya. Untuk yang belum mengikuti kegiatan ini jangan takut karena kita ramah anak dan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia di sini. Semua kebutuhan, semua keperluan dan hak-hak mereka diakomodir untuk melaksanakan kegiatan di Dodik Bela Negara. Yang mereka beratkan adalah pembiasaan karena memang mereka yang tidak biasa teratur dengan jadwal yang ketat, mengikuti jadwal yang sangat padat di sini dari mulai bangun pagi, ibadah tepat waktu, makan tepat waktu,
kemudian mengikuti pelajaran tepat waktu sampai tidur. Jadi dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, Padat ya Pak ya? mereka harus tepat waktu dan didampingi oleh pelatih. Dan malam pun kita adakan pengecekan pada saat mereka tidur. Jadi selama 24 jam mereka selalu didampingi pelatih dan kita melihat bagaimana perkembangannya hari per hari sampai dengan hari pertama dengan hari terakhir. Saya kesini karena jarang sekolah ya pertama. Terus keduanya kemauan sendiri sih kesini ya, karena kan lihat yang lain-lain gelombang ke-1 kayak seru banget di sini ya, kayak terutamanya makanannya enak-enak ya di sini. Terus yang keduanya kemauan orang tua juga dibawa ke sini ya. Kemauan orang tua juga ya pertama. Iya. Awalnya tuh jarang masuk sekolah, terus jarang juga di rumah, jadi masuk sini disuruh orang tua sama guru. Kalau pertama-tama saya akan kayak jenuh gitulah di sini. Jenuh ya? Iya, karena kan belum pada kenal lah kesebenarnya ya. Kayak jenuh banget di sini. Terus juga keduanya belum adaptasi sama daerah-daerah sini. Dingin kalau di sini. Baik dingin ya. Pengen menjadi pribadi yang lebih baik, pengen menjadi siswa yang lebih rajin tentunya. Itu aja. Iya. Kalau dari gimana? Kalau dari saya, pertama-tama ingin membanggakan orang tua. Terus yang kedua, lebih disiplin dan tepat waktu. Kayak contohnya sholat 5 waktu, kayak bangun subuh, sholat tahajud dulu gitu. Intinya mah kalau di sini harus tetap semangat. Kalau dimasukin ke sini jangan pantang menyerah, karena di sini pelatih-pelatih di sini merubah kita menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Ya, kita itu pengen bahwa anak-anak di Jawa Barat itu mempunyai pertumbuhan dan perkembangan yang wajar dan normal. Selama ini memang banyak anak-anak kita yang memerlukan perlindungan khusus dari kita karena lingkungan masyarakatnya maupun lingkungan keluarganya ini mengalami masalah. Pola asuh anak-anak biasa terabaikan mungkin ya. Jadi mereka stimulasi-stimulasi yang masuk kepada mereka adalah stimulasi yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Anak-anak ini sebenarnya kan potensial, tapi pola asuh, pola gaul yang terjadi di lingkungan mereka itu tidak sesuai karena faktor-faktor keluarga ya. Nah, sehingga anak-anak ini banyak yang menyimpang perilakunya, yang seharusnya melakukan hal yang positif menjadi hal yang negatif. Nah, melalui pola pendidikan kita, generasi Pancawaluya itu adalah kan upaya kita untuk membentuk anak-anak yang cager, bager, bener, pinter, jeung singer. Cager itu ya sehat fisiknya, sehat mentalnya. Badannya harus dilatih, kesehatannya, fisik, mentalnya juga harus ditumbuhkan. Nah, di sini kita melakukan itu. Melakukan pembiasaan kesehatan fisik dan pembiasaan kesehatan mental. Mereka dibina, mereka diterapi secara psikologis, juga mereka dibina mentalnya, mental spiritualnya. Nah, kemudian apa? Mereka juga dididik, dikembangkan bagaimana agar tumbuh menjadi anak-anak yang bager. Yang bager itu yang apa? Yang peduli terhadap rekan-rekannya, peduli terhadap dirinya, sehingga empatinya tinggi. Mereka di sini diajarkan bekerja sama, gitu kan? Nah, kalau mereka sudah mau menghargai orang lain, insya Allah nggak akan kembali lagi pada jalan yang salah, tawuran dan lain sebagainya, gitu. Cager, bener. Mereka juga diperkenalkan dengan norma, etika, dan nilai agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, yang buruk, ya. Dan pinter jeung singer, mereka dilatih nalarnya, daya kritisnya, kemudian dididik bagaimana mereka agar kreatif, singer, mau melakukan. Kita udah lihat mereka luar biasa kan gitu. Perubahannya luar biasa. Mudah-mudahan ini terus bisa berkembang dan mereka bisa menerapkannya setelah pulang dari sini. Kegiatan ini
kami desain dengan baik. Ya, teman-teman dari Dinas Pendidikan komunikasi yang sinergis dengan Dodik Bela Negara untuk menyiapkan desain pembelajarannya. Jadi ini bukan kegiatan yang sporadis, tetapi kegiatan yang terstruktur, sistemik, dan masif. Nanti tentu ada lanjutan dari kegiatan pendidikan karakter Pancawaluya ini. Jadi saat ini baru 2 angkatan yang kami selesaikan. Angkatan 1 ada 273, angkatan 2 103, angkatan 3 sudah mulai berjalan ada 57, dan angkatan 4 ada 40 orang akan dimulai hari besok. Desainnya dapat kami sampaikan. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Yang lulusan seperti apa yang kami akan hasilkan dari proses pendidikan 21 hari ini, yakni anak yang cager, yang bager, bener, pinter, tursinger. Barak Cikole mungkin hanya satu bab dalam hidup mereka. Tapi bab ini mengajarkan bahwa pahlawan sejati bukan yang tak pernah menangis, melainkan yang berani bangkit setelah jatuh.